Amin. Silakan sudah duduk. Saya percaya saudara adalah orang-orang yang mempunyai satu kehidupan yang dahsyat, yang luar biasa. Dan hari ini saudara akan mengalami bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara. Karena saudara sudah menerima atau mengikuti dan melakukan atau bertindak dan hadir bersama-sama dengan kita semua. Saya berharap tidak ada satu pribadi pun yang tidak pernah mengalami janji-janji Tuhan. Saudara, tentunya kalau saudara menjadi orang-orang yang hebat, saya percaya saudara akan menjadi orang-orang yang hebat yang akan menerima janji-janji Tuhan. Sepanjang bulan ini, saudara, saya ingin mengajak jemaat Tuhan untuk mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan itu apa? Mengalami Tuhan adalah kata mengalami itu kata kerja. Melakukan tindakan keberadaan, pengalaman suatu peristiwa. Jadi keberadaan. Kalau kita ingin mengalami Tuhan berarti saudara tindakan keberadaan. Berarti kita melakukan tindakan tentang keberadaan Tuhan. Pengalaman sesuatu peristiwa. Jadi suatu peristiwa, kita melakukan sesuatu peristiwa, kita ingin melakukannya. Jadi mengalami Tuhan berarti menyatakan tindakan keberadaan pengalaman suatu peristiwa. Bersama siapa? Yaitu bersama Tuhan. Nah, penjabarannya saudara, mengalami Tuhan ialah mempunyai dan merasakan keberadaan dan pengalaman dengan Tuhan. Jadi selama bulan Agustus, kita mulai mengawali namanya pengalaman atau mengalami Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan. Sehingga Tuhan bukan di angan-angan, tapi Tuhan selalu ada dan nyata dalam kehidupan kita. Amin. Setuju? Saya berdoa, saudara, selama bulan Agustus ini kita akan bawa ke sana. Dan kalau saudara mengikuti renungan, saudara hari demi hari, nanti saudara akan mengalami itu. Nah saudara-saudara, berbicara mempunyai dan merasakan pengalaman dengan Tuhan, orang percaya selalu dikaitkan dengan permintaan dalam doa. Selalu dikaitkan dengan doa. Saya punya pengalaman dengan Tuhan. Apa? Oh doa saya dijawab. Saya punya pengalaman dengan Tuhan. Ternyata saya sakit disembuhkan. Saya punya masalah dibebaskan. Saya bisa begini begitu. Karena apa? Punya pengalaman dengan Tuhan ketika saudara berdoa. Nah saudara-saudara yang kekasih, di mana doa-doa yang dipanjatkan pada hadirat Tuhan selalu mendapatkan respon atau perhatian Tuhan, atau lebih tepatnya doanya dijawab. Nah ini pengalaman dengan Tuhan. Maka dari itu doa sangat penting sebab bagaimana kita berdoa dapat menentukan kehidupan kita yang kita jalani. Jadi doa itu menjadi satu hal yang sangat penting. Karena ketika kita berdoa itu menentukan langkah apa yang kita akan jalani. Jika kita memanjatkan doa-doa yang kecil, klik ini. Nah, saya bicara tentang kebesaran doa. Kebesaran, berdoa dengan kebesaran Tuhan. Karena dengan doa itu akan menentukan. Doa. Ketika kita berdoa, maka saudara, kebesaran Tuhan tergantung bagaimana respon kita terhadap atau memahami Tuhan dalam kehidupan kita. Coba kita baca dulu ayatnya yang ke pasal
Yeremia pasal 32 ayatnya yang ke-27. Yeremia 32:27. Sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Jadi saudara, doa, tadi saya sudah katakan doa sangat penting sebab bagaimana kita berdoa dapat menentukan kehidupan kita yang kita akan jalani. Doa dapat menentukan kehidupan yang kita akan jalani. Kehidupan apa yang akan kita jalani di depan? Dan itu yang akan menentukan. Lewat apa? Lewat doa-doa kita. Maka saya minggu awal ini saya ingin mengajak saudara berdoa dengan kebesaran Tuhan. Bagaimana Tuhan yang besar itu, saudara, jangan dibatasi dengan pikiran kita. Maka saya ingin mengajak berdoalah dengan kebesaran Tuhan. Tadi saya sudah katakan, jika kita memanjatkan doa yang kecil, jika kita memanjatkan doa biasa-biasa saja, atau mungkin sekedarnya, kita tidak memiliki keberanian kepada Tuhan, maka kita akan hidup dalam kehidupan kecil. Karena doa saudara kecil. Kalau doa saudara biasa-biasa saja, maka saudara akan menerima doa yang biasa-biasa saja dan sekedarnya. Sesuai dengan apa yang saudara doakan. Tetapi ketika kita memiliki keberanian minta kepada Tuhan, sebentar, nih agak gangguan. Ketika kita meminta kepada Tuhan, memiliki dengan satu sikap memiliki keberanian kepada Tuhan untuk meminta kepada Tuhan hal-hal yang besar. Di mana kita meminta kepada Tuhan untuk membuka pintu-pintu berkat dan pertolongannya. Yang mungkin tidak pernah terbuka dalam kehidupan kita. Saudara, kita pun dapat meminta Tuhan untuk membawa kita lebih maju. Itu yang namanya kita berdoa dengan kebesaran Tuhan. Meminta perkara-perkara yang mungkin di luar dari pikiran kita. Ketika kita mempercayai, ketika firman disampaikan dalam kehidupan kita, lalu kita mengaminkan, sekalipun itu tidak mungkin bagi pikiran kita, perasaan kita. Kita boleh memintanya. Dan Tuhan pasti, di sini dikatakan saudara, kita pun dapat meminta kepada Tuhan yang lebih besar dari siapapun. Lebih maju dari apapun. Kekasih, ketika kita memanjatkan doa dengan kebesaran Tuhan, kita akan melihat dan mengalami kedahsyatan kuasa-Nya. Mungkin selama ini kita salah. Selama ini kita masih membatasi dengan konsep berpikir kita. Tapi hari ini saya ingin mengajak saudara, mengajak kita semua untuk mengalami Tuhan dengan berani berdoa dengan kebesaran Tuhan yang dahsyat itu. Saudara-saudara yang kekasih, coba kita lihat di dalam kehidupan Elia. Ini Alkitab memberikan contoh dengan doa, berdoa dengan kebesaran Tuhan. Elia, apa yang saudara ingat tentang kisah Elia? Ketika dia berdoa kepada Tuhan, memohon tidak turun hujan. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Dan terjadi tidak hujan selama 3,5 tahun. Siapa lagi saudara-saudara yang kasih? Kalau kita lihat, saudara, tentang Elisa.
Elisa berdoa meminta perlindungan Tuhan. Maka di situ katakan doa Elisa, bagaimana Tuhan untuk melindungi Elisa dari musuh-musuh berdiri di depan atau tepat di depannya. Ketika ada musuh-musuh ada di depannya, supaya apa? Supaya musuh-musuh tidak mengenalinya, dan Tuhan menjawab. Saudara ingat Yosua? Apa yang diterima oleh Yosua? Ketika dia berdoa kepada Tuhan agar matahari tidak meminta siang lebih panjang, dan itu terjadi. Jadi di luar jangkauan, itu yang namanya berdoa dengan kebesaran Tuhan. Mari kita lihat apa yang ada dalam kesamaan mereka. Kesamaan mereka di antara mereka yaitu yang tadi saya sudah sebutkan, mereka meminta kepada Tuhan untuk melakukan sesuatu yang tidak terpikirkan oleh diri mereka. Ketika tantangan itu ada. Ketika masalah melingkupi kehidupannya, saudara, ketika masalah melingkupi kehidupan para anak-anak Tuhan ini, tidak pernah terpikirkan oleh pikiran mereka. Mereka meminta kepada Tuhan untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan. Jika kita memiliki kemampuan yang tertinggi dalam kehidupan kita, kita harus mempunyai keberanian. Setuju? Tolong garis bawahi, kemampuan yang tertinggi. Nanti saudara bisa, apa yang harus kita kerjakan, dan sehingga kita berani. Nih, saudara lihat ini, gambar ini kira-kira mungkin gak ini? Semut ngangkat sebuah batang. Tampilkan lagi. Mungkin sesuatu yang tidak mungkin. Sekarang saya ingin menantang saudara, sesuatu yang tidak mungkin terjadi dalam kehidupan saudara. Kita semua mempunyai banyak tantangan, persoalan, dan semua yang terjadi itu persoalan, masalah, kapanpun saudara bisa meminta kepada Tuhan. Tuhan untuk melakukan hal yang mustahil atau sesuatu yang tidak biasa terjadi dalam kehidupan kita. Pertanyaannya saudara, ada sesuatu yang seharusnya kita doakan dan meminta tampaknya mustahil atau berlebihan? Yang tidak dapat kita capai dalam kehidupan kita dengan kekuatan kita. Mungkin ada dalam kehidupan saudara. Tapi jangan takut. Saudara-saudara yang kekasih, Tuhan kalau kita untuk melakukan itu, kita mungkin tidak melihat Tuhan melakukan hal-hal yang dahsyat dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita tidak pernah memintanya. Kita berkata, mungkin enggak ya? Bisa enggak ya? Bukannya meminta. Sekarang inventarisir apa yang jadi masalah saudara. Nanti ketika kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan sudah mati untuk kehidupanku 2000 tahun yang lalu. Masalahku pun Tuhan sudah selesaikan di kayu salib. Setuju? Tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Terima atau tidaknya tergantung. Lepas atau tidaknya tergantung. Seberapa besar iman kita membuka diri tentang kebenaran firman Tuhan. Sebagian besar di antara kita berdoa pada Tuhan untuk makan, itu biasa saudara. Untuk kesehatan, pertolongan, hikmat, semua itu baik. Tetapi secara tidak sadar bahwa doa kita membatasi Tuhan untuk melepaskan dan kuasanya yang besar itu. Doanya itu aja. Tuhan terima kasih buat berkat-Mu hari ini makan. Pernahkah kita mempunyai tujuan ketika kita
ingin ke depan berdoa tentang persoalan yang sedang kita gumuli. Jangan biarkan akal saudara yang bekerja. Kami dengan istri ketika berdoa bersama, lalu kita katakan, Tuhan, kalau aku ingat persoalan ini, aku takut. Tapi aku percaya kemenangan terjadi karena Engkau. Dan itu doa-doa terus kami naikkan begitu. Dan nyatanya saudara, masih terus bergulir. Kalau Paulus mengatakan itu seperti duri dalam daging, mungkin itu yang Tuhan taruh dalam kehidupan saya. Tapi suatu saat Tuhan akan angkat duri itu. Dan itu iman. Dan itu yang menyatakan tentang kebesaran Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita nggak salah doa tentang makan, doa tentang kesehatan, ada mungkin doa-doa tertentu yang saudara ingin capai tujuan ke depan dalam kehidupan saudara. Misalnya, Tuhan, aku sudah tua, aku mau meninggal dengan enak dan tenang. Saudara pengen makan aja yang enak-enak, bisa kan? Saudara bisa juga berdoa begini, Tuhan, aduh rame sekali nih, mall penuh, parkir aja susah. Tuhan, emang kadang-kadang kurang ajar juga sih anak-anak Tuhan. Tuhan, berikan saya tempat parkir Tuhan. Emang Tuhan tukang parkir? Ada banyak anak-anak Tuhan doa begitu. Tapi banyak Tuhan, baru masuk sudah ada dapat parkir. Walaupun kurang ajar anak-anaknya itu. Tapi didengar. Nah, sudah tua doa begini, Tuhan, aku mau kalau makan yang enak-enak boleh. Mau meninggal yang enak-enak juga boleh minta sama Tuhan. Tuhan, aku mau meninggal yang enak-enak Tuhan. Aku sudah tahu bagaimana Tuhan waktunya begini aku ngomong sama anak-anak. Jangan sedih atau apa. Enggak usah sakit penyakit yang ngerongrong duit anak-anak habis begini. Jual apa lagi? Jual tanah, sepengki, jual apa lagi? Saudara, banyak jual tanah mungkin. Ya, jual ini, jual itu. Kan nyusahin. Yang enak-enak aja. Udah sakit, nggak apa-apa, diangkat Tuhan. Yang punya handphone sekarang, buka handphonemu. WA ke Tuhan sekarang. Jangan WA temenmu. Di gereja ini bukan main WA. Jadi saudara, adakah sesuatu yang seharusnya kita doakan dan meminta yang tampaknya mustahil? Yang tampaknya berlebihan, sesuatu yang tidak dapat kita capai dengan kekuatan kita. Sudah berdoa? Klik, apa itu? Ini mengaku orang percaya. Tetapi pada waktu kita mengalami tantangan masalah, kita menjadi ragu bimbang. Yesus berkata dalam dalam Markus pasal 9 ayat 23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Nah, sekarang pertanyaannya. Saudara sudah kenal dan terima Tuhan? Sudah? Saudara sebagai orang percaya, karena apa? Saudara menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Tetapi di dalam orang percaya itu belum semuanya orang percaya mengenal Tuhan sehingga menerima satu kepercayaan. Ingat ada satu perumpamaan, ada seorang akrobatik, dia sanggup berjalan di atas seutas tali dengan menyeberangi gedung, ya, antara gedung satu dengan gedung yang lain.
Beberapa kali dia sudah melewatinya. Wah, tepuk tangan orang meriah, tepuk tangan. Wah, luar biasa. Tapi ketika seorang akrobatik itu bertanya, siapa? Siapa yang percaya kalau saya sekali lagi bisa melintasi itu? Semua orang percaya. Lalu seandainya Pak Andi ada di situ, maukah Bapak ikut dengan saya? Dia pikir-pikir. Apalagi kalau masih bujangan pada waktu itu. Waduh, kalau saya jatuh gimana? Saya belum menikah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi ketika ada seorang anak, saya Pak, wah dia ikut dan sampailah ke seberang itu dengan tepuk tangan. Lalu seorang itu ditanya, nak kenapa kamu berani? Karena dia adalah bapak saya. Saya tiap hari dan saya tahu punya pengalaman bersama dengan bapak. Itulah doamu. Untuk menerima hal yang mustahil tergantung seberapa engkau mengenal Tuhan. Seberapa engkau tahu tentang Tuhan. Seberapa engkau tahu tentang janji-janjinya. Maka engkau berani. Dan itu mengatakan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Jangan menjadi orang yang kurang percaya. Seluruh firman Tuhan itu adalah ya dan amin, saudara. Mengingatkan dan membangun iman kita kepada Tuhan. Seringkali kita sebelum berdoa sudah berpikir dulu sih. Saya mau doa apa? Enggak yang ini aja. Doanya, jadikan saya Tuhan terang seperti firman-Mu katakan. Biarlah terang itu seperti lilin yang menyala, terang seperti lilin. Kecil-kecil saja Tuhan untuk menerangi. Ada orang lain dipakai dengan terang Tuhan yang lebih besar, dia iri. Karena doanya terangnya kecil sih. Dan itu yang terjadi, kita belum apa-apa kita mikir dulu. Sebelum berdoa kita mikir dulu. Perasaan seperti ini saudara, inilah yang menimbulkan keraguan, kebimbangan dalam hati kita. Sedangkan dalam firman Tuhan katakan, coba kita buka di dalam Matius pasal 20-21. Kalau kita enggak bimbang dalam hati kita, maka kita akan menerimanya. Matius 21 ayat 22. Sudah ketemu? Mari baca yang sudah ketemu. Ya, penuh keyakinan, kepercayaan. Kamu akan menerimanya. Amin. Maka kebenaran firman Tuhan harus kita pegang baik-baik untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena firman Tuhan terus menanamkan itu. Terus kita pegang baik-baik. Praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh begini. Ibu Susanti, dia tahu, punya pengetahuan banyak tentang resep-resep masakan. Dari mana dia baca, terus dia beli buku-buku resep masakan. Tahu bagaimana masak sayur lodeh, bagaimana dia masak sayur asem, bagaimana dia masak sayur lodoh. Dia tahu semua, pokoknya sayur asem dia tahu. Sama sayur-sayur, capcay, dia tahu. Karena apa? Dia baca resepnya. Tapi dia nggak pernah praktek. Pasti dia lupa. Nah, dia nggak pernah praktek karena dia apa? Oh ini begini, barangkali dikurang ini, barangkali kurang. Tapi kalau dia terus praktek, saya tahu resep ini kurangnya di mana. Contoh, ada seorang ibu, dia praktek dari resep di Google tentang apa? Empek. Empek-empek, dia ikutin resep. Tetapi
masih juga keras, enggak empuk. Dia praktek lagi, ditambahin ini lagi, cara ngulennya lagi. Mulai empuk, dia kurang, kayaknya enggak empuk lagi deh. Ini dia praktek lagi, lama-lama makin baik, makin baik. Terus ketika ditawarkan, wah ini mau sudah cocok untuk jualan. Senyum-senyumnya saja tuh ibu yang di belakang. Dia tahu. Karena praktek. Oh, saya kalau begini, apa yang saya akan hadapi persoalan itu? Karena dia kenal Tuhan. Sudah mempraktekkan firman Tuhan. Jadi nggak perlu lagu lagi. Kebenaran firman Tuhan harus kita pegang baik-baik. Untuk apa? Karena untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya apa? Supaya firman itu iya dan amin. Dia tidak pernah gagal. Saudara-saudara, jadi kekasih Kristus, Tuhan ingin kita hidup di dalamnya. Hidup apa? Dalam kebenaran itu dan mengalami. Tidak ada yang mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kalau kita ingin mengalami janji-janji Tuhan. Iman sangat penting. Seperti kunci, sekalipun ya, namun sekalipun apa? Sekalipun dia kecil, kunci itu. Jadi sekalipun itu masih koma sebetulnya. Iman seperti kunci, sekalipun titik-titik, namun dapat membuka pintu yang besar. Titik-titiknya itu kecil, sekalipun dia kecil kunci itu. Besaran mana pintu sama kunci? Hah? Pintu. Dengan ya sebeginilah. Tapi dia mampu membuka pintu yang besar itu. Demikian iman. Sekalipun iman kecil, tapi mampu membuka pintu yang besar. Pintu permasalahan yang besar sekalipun, dia mampu. Itulah iman. Nah saudara-saudara, jadi untuk supaya iman kita aktif dan dewasa, ada ujian yang harus kita lewati. Dan ujian tersebut dapat berbentuk kesulitan, mungkin masalah. Nah ini masalahnya. Ya. Apalagi kalau gelap, saudara mau buka pintu itu, suka ujiannya apa? Lama sekali buka itu ujian. Seringkali dalam kehidupan kita, saudara untuk menerima sesuatu yang besar itu, kita harus memasuki proses itu dulu. Proses iman namanya. Kalau saudara tilik dengan kehidupan saudara, yang ada sekarang, kita flashback, bisa sekarang terjadi sampai saat ini, itu karena proses. Tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan dalam kehidupan kita. Nah, saudara, jadi untuk aktif kita harus masuk ujian, melewati masalah-masalah tantangan. Nah, ujian datang bagi setiap kita sebagai orang Kristen apabila kita lulus dari ujian itu, maka iman kita akan naik level. Setelah engkau lulus dari ujian itu, imannya naik. Klik. Jadi setiap orang percaya pasti mengalami ujian iman. Dan iman yang tidak diuji, maka imannya tidak dewasa dan tidak aktif. Kita beriman pada Tuhan tentang apa nih? Oh, saya percaya Tuhan akan mengubahkan kehidupan saya dengan sabar. Kan iman. Saya mau beriman kepada Tuhan dengan hati yang sabar. Diuji. Datang orang yang tiba-tiba marah-marah saudara. Dasar lu, jalan sembarangan aja. Kita sudah baik-baik pelan-pelan jalan begitu naik motor. Tiba-tiba, hei kenapa lu jalan lambat sekali? Itu ujian. Jadi saudara, dalam Roma 10 ayat 17, iman itu timbul dari pendengaran
akan firman Kristus. Jadi melalui firman Tuhan ini iman itu timbul, dan iman yang timbul itu kita dikuatkan. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan firman dan menghadapi tantangan dan keluar sebagai pemenang dalam kehidupan kita. Kelihatannya saudara kita sebagai orang Kristen, tetapi seringkali mungkin kadar imannya masih rendah. Kasih karunia Tuhan itu cukup bagi kita, baik untuk kehidupan pribadi maupun gereja. Cukup. Kita bisa melihat bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup dan nyata. Percaya? Allah kita hidup. Pada waktu kita mendengar firman, maka iman kita timbul dari pendengaran itu, yang dimaksudkan di dalam Roma 10 ayat 17 itu. Jadi ketika disampaikan firman, tangkap itu dengan baik, aminkan itu, dan kita kerjakan. Langsung praktek saudara, maka muncul. Nah nanti kita akan coba praktek di dalam iman-iman saudara, iman-iman kita. Sekarang coba kita mengukur seberapa besar keyakinan kita. Tentang apa? Tentang apa yang saudara pahami dari selama saudara mengiring Tuhan, tentang Tuhan saudara itu. Kalau Tuhan saudara maha kuasa, Tuhan saudara maha besar, coba sekarang kita pikirkan, renungkan, seberapa besar yang saudara imani tentang Tuhan yang besar itu, tentang Tuhan yang maha kuasa itu. Tentu saudara harus dipraktekkan dalam kehidupan saudara, dalam doa saudara. Jadi berdoa dengan kebesaran Tuhan memang perlu pengalaman iman dengan Tuhan. Perlu pengalaman iman. Klik. Jadi pengalaman iman dengan Tuhan perlu bergaul dekat dengan Tuhan. Karena kalau kita nggak bergaul dekat dengan Tuhan, kita nggak tahu Tuhan itu bagaimana. Saya kalau nggak bergaul dekat dengan siapa? Dengan Pak David, saya nggak tahu Pak David itu gimana. Semakin saudara kenal, semakin tahu karakter seseorang. Maka berdoa dengan kebesaran Tuhan memang perlu pengalaman iman. Dengan apa? Dengan Tuhan, yaitu bergaul erat dengannya. Lewat apa? Jangan doa makan melulu, jangan doa kesehatan melulu, saudara. Oh terima kasih Tuhan, Tuhan tahu deh. Enggak, kita perlu lebih dekat lagi, saudara. Contoh, saudara dekat dengan istri. Tahu nggak suami saudara mengasihi saudara atau istri saudara mengasihi saudara? Tapi kalau tiap hari saudara jarang pernah saudara diam, nggak pernah berkomunikasi, nggak pernah apalagi bergaul dekat. Tiap hari cuma hanya ngomongnya I love you, I love you, I love you. No, I love you, I love you. Tiap hari ngomongnya begitu. Lama-lama suaminya kesel, istrinya jengkel. Gua lap lu muka lu, lap-lap melulu begitu. Ya tindakan dong apa yang kau kasihi. Kalau kasihi kata itu punya duit, ajak istri jalan-jalan. Paling tidak jalan-jalan ke mana? Ke pasar lah begitu kan. Kalau jalan-jalan ke pasar kan senang. Kita bawain, tentengin, kita nunggu. Saudara, pernah ngelihat saya barangkali di pinggiran itu pasar. Saya berdiri gitu. Ngapain om? Enggak. Lagi nenteng belanjaan begitu. Ya karena saya sayang dengan istri saya. Waktu itu tangannya kalau nenteng berat-berat sakit saudara. Jadi saya yang bawa, saya pegang itu. Nah katanya cinta, katanya I love you. Ya kalau I love you ya maulah kerja dikit. Itu kan baru sedikit.
Lebih berat dia sudah potong-potong sayurnya, masak lagi, nyobain keasinan, kita yang nyalain. Asin amat sih lu. Perasaan lagi, waduh. Jadi saudara, bergaul erat dengan Tuhan itu dengan sendirinya doa yang dipanjatkan sangat besar kuasanya. Karena hidupnya senantiasa menjaga kekudusan. Kita berusaha, kalau orang dekat dengan Tuhan dia nggak suka pedes-pedes. Saya kalau makan dengan dia yang nggak suka pedes, saya nggak mau makan yang pedes dong. Nah dia tahu, istri saya tahu kesukaan saya, makan nggak terlalu asin. Dia masak, belum apa-apa, asin ya, asin ya. Kalau saya dulu, sekarang udah berubah saudara. Dulu apa? Iya nih asin amat. Sekarang kalau ditanya asin ya, asin ya. Mulai mikir, karena dia udah capek masak, ya agak dikit lah begitu. Padahal mah sudah, waduh. Tapi tujuan istri saya bukan jelek. Biar gua kasih asin lu, darah tinggi lu. Enggak, dia enggak begitu. Jadi saudara-saudara yang kasih, jadi tahu kesukaannya. Hidupnya senantiasa menjaga kekudusan. Secara apa? Secara roh. Karena kita bergaul dengan Tuhan. Tuhan yang kudus, kita harus jaga kehidupan jiwa kita. Saudara, sampai apa? Sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Kita harus jaga. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, tetapi Tuhan mencari orang yang mau hidup benar. Jadi, kalau saudara mengaku diri sempurna, Tuhan gak cari. Tapi kita mau hidup benar, maka dia akan dia tertarik kepada kita karena kita mau hidup benar. Mungkin pada waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita pernah jatuh. Tetapi saudara, kita mau bangkit. Kita mau bertobat. Kita mau kembali. Kita mengaku dosa kepada Tuhan dan kita kembali kepada Tuhan. Mungkin kita jatuh lagi ke dalam dosa. Kita gagal lagi. Harus bertobat, bangkit terus. Bangkit. Ya. Roh kita harus senantiasa dibaharui. Efesus pasalnya yang pasal 4 ayat 23-24. Saya akan bacakan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi saudara, untuk mempunyai pengalaman dalam doa yang mempunyai kemampuan menyalurkan kebesaran Tuhan, kita harus bergaul erat dengan Tuhan. Jangan menjadi orang duniawi dan jangan izinkan kedagingan, keduniawian mengkontaminasi firman dalam kehidupan kita. Jadi dengan keinginan-keinginan duniawi itu, saudara akan sekali-sekalilah saya yang melanggar firman Tuhan karena ini enak. Itu saudara, itu mengkontaminasi. Sekali-kalilah anak muda nih, apalagi sekarang itu lihat buka jangan anak-anak muda, orang tua aja buka Facebook aja sekarang mah sudah masuk itu gambar-gambar yang gak karuan. Pertama, skip. 2, pantengin dikit. Jalan lagi. 3, pelototin. Jangan, karena itu akan menghamirkan. Saudara dengar apa khotbah yang kelihatannya bagus, tapi ujungnya membawa apa? Disangka jalan lurus, tapi ujungnya bawa maut. Banyak gak? Banyak. Apalagi sekarang muncul pengajaran-pengajaran. Yesus begini, Yesus begitu. Wah, saudara, makanya mau membuka sekolah Alkitab gratis online. Supaya apa?
supaya saudara mengerti tentang ini. Makin Tuhan berkata, semakin dekat kedatanganku, semakin banyak pengajaran-pengajaran palsu. Ini udah dimulai nih. Dengan banyaknya apa? Saudara, dengan mudah sekali di YouTube atau apa, itu gampang sekali. Saudara bisa mengkoreksi saya. Apakah ajaran yang saya sampaikan ini benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak? Saudara bisa baca. Jadi bila kita ingin berdoa dengan kebesaran Tuhan, kita harus menyamakan frekuensi, saudara. Apa itu frekuensi? Sinyal. Jadi kita harus menyamakan frekuensi Tuhan. Tuhan kita itu beda frekuensinya, saudara. Bila kita berdoa dengan frekuensi yang sama, seluruh surga akan merespon doa kita. Sehingga kebesaran Tuhan itu melingkupi kita. Jadi kudus. Dia hidup kudus, kita enggak kudus. Ini enggak sama, enggak nyambung, saudara. Telkomsel harus dengan Telkomsel. Supaya apa? Supaya bayarnya irit. Kuotanya enggak banyak kemakan. Kalau misalnya Telkomsel dengar nih, saya bukannya sebagai vendormu ya, bukannya. Dengan Indosat beda, saudara. Atau mungkin M3. Kalau M3 masuk ke Telkomsel, bayarnya mahal. Sesama, jadi frekuensinya harus sama. Gelombangnya harus sama. Kalau pernah setel radio, kalau radio dulu putarannya mesti pas, sekarang udah pakai digital, udah klik udah langsung itu ya. Jadi kita mesti jarumnya itu mesti pas, kalau enggak kan saudara. Karena apa? Karena channel frekuensinya enggak pas. Tapi giran pas. Saudara-saudara yang kekasih, hari ini kita mendengarkan renungan melekat dalam Tuhan. Kekasih Kristus, hari ini tema firman Tuhan adalah menjengkelkan. Tapi kalau gelombang yang nggak pas, pernah dengar telepon? Atau juga kita lagi Zoom, ada yang suaranya, ada yang pelan, saudara, karena channelnya nggak pas, frekuensinya nggak pas. Jadi doa pun sama. Doa dengan Tuhan, frekuensinya harus sama. Maka ketika frekuensinya sama, saudara, dengan Tuhan, dengan pribadi Tuhan, maka kuasa Tuhan yang berkuasa di muka bumi, maka seluruh kerajaan surga meresponi doa kita, sehingga doa kita yang kita panjatkan, maka penuh kuasa. Nah, itu pentingnya frekuensi itu. Jadi Tuhan adalah Tuhan yang besar dan hebat kuasanya. Ingat, kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuh lihat tuh, sedang celangap ikan paus itu. Wah, ini banyak mangsa. Dia tinggal buka aja. Sup. Berkat Tuhan begitu rupa. Jadi kalau dahulu Tuhan sanggup melakukan mujizat, hari ini dia juga sanggup akan melakukan yang sama dengan kita. Ketika kita menghadapi masalah, tantangan, atau bahkan penyakit, saudara, ingatlah bahwa Tuhan adalah sang pemegang kuasa. Segala kuasa ada di tangannya. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan selama-lamanya. Saya baca renungan atau pembacaan Alkitab hari ini di Ibrani 13 ayat 8. Sekali lagi saya bacakan. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8.
Jadi Yesus itu tetap sama. Apa? Kuasanya sama. Bahkan saudara Yakobus mengatakan, hendaklah ia memintanya dengan iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Yakobus 1 ayat 6 sampai dengan 7. Jadi jika kita percaya dengan sungguh kuasa Tuhan, Tuhan akan mewujudkan apa yang kita imani. Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu terjadi baginya. Markus 11 ayat 23. Sekarang saudara, jadi tidak ada gunung persoalan yang tidak dapat terselesaikan di dalam Tuhan. Gunungnya indah, mungkin persoalan itu membuat saudara indah, tapi itu persoalan yang menjauhkan diri saudara kepada Tuhan. Sulit untuk dihindarkan atau sulit untuk terangkat. Saudara, tidak ada gunung persoalan yang tidak dapat terselesaikan di dalam Tuhan. Mari, saya undang saudara bangkit berdiri.